يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عطفتي يا جيرة العالم يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عطفتي يا ديرة العلم يا وهيل الجود والكرم. عطفتي يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الحسن والحسن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عطفتي يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. نحن من قوم عطفتي يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الحسن والحسن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عطفتي يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. نحن من قوم به. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di sini dalam rangka memenuhi undangan Sahibul Bait, yaitu Al-Ustaz Haji Mustafa bin Haji Mahfud. Namun sebelumnya yang saya hormati orang tua kita, encang kita Al-Ustaz Haji Mustafa bin Haji Mahfud. Yang saya hormati Bapak Haji Saudi. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Azhari, serta bapak-bapak jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di sini memenuhi undangan dari keluarga Al-Ustaz Haji Mustafa dalam acara akikah daripada anak Bapak Ahmad Rizki yang kedua. Pertama
Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak macam kenikmatan yang kita rasakan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur. Tentunya tak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan kepada pemimpin umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin. Sebelum memulai acara ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan surat Yasin dan tahlil yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Haji Saudi. Kemudian yang ketiga sepatah kata dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Mustafa. Kemudian tim hadroh dari Majelis Talim Al-Isyraq. Kemudian tausiah hikmah hakikah yang akan disampaikan oleh Kiai Suherman Mukhtar Syahi MA. Dan terakhir doa sebagai penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai acara ini. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita khususkan untuk kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Lihazihim niyah wa la kulli niyatin sholihah wa la hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Saudi, padanya kami persilahkan. Haji Ilyas rahmatullahi alaihi wa ridwanu summa ila ruhi halatana hajjah mujannah binti Haji Muhammad rahmatullahi alaihi wa ridwanu summa ila ruhi Haji Ilyas bin Adam rahmatullahi alaihi wa ridwanu summa ila ruhi jadina Haji Muhammad bin Haji Mugni rahmatullahi alaihi wa ridwanu summa ila ruhi jadatina Hajjah Salamah binti Haji Muhammad rahmatullahi alaihi wa ridwanu summa ila ruhi walatana Muhanni bin Haji Muhammad binti Haji Muhammad rahmatullahi alaihi wa ridwanu summa ila ruhi jadina Haji Basuki bin Haji Muhajar rahmatullahi alaihi wa ridwanu summa ila ruhi jaddatina Hajjah laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum qawmun musrifun wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ila duril jannah qala ya laita qawmi ya'lamun bima ladaina muqarrun wa ayatun lahum al-jannah biha uyun liyakulu min sayyatin lahum al-laylu nasrabu minhu an-nahara fa idha hum muslimun dhalika taqdirul azizil alim wal qawlun fala sayfa lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa lillahi wattaba in antum illa bi dhalalin mubin wa nubiqa bis-suri bainahum min al-ajnadi ila rabbihim yansilun lam naqsu shay'an wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati al-yawma fi sawahal yawma bima kuntum takfurun al-yawma nahtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
استجيبه يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وإلى عبدك الفقير حجة مجنى بن سيد محمد وإلى روح عبدك الفقير إلياس بن آدم وإلى روح عبدك الفقير حجي محمد بن حجي مغني وإلى عبدك الفقير حجة سلامة بن سيد محمد وإلى اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسكنهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد صدق الله العظيم. حضرة المكرم والمحترم الأستاذ سهيرمان مختار متعنا الله بطول حياتي المكرم والمحترم Ustaz Hadi Suudi Matsani dan Bapak Haji Azhari yang saya hormati dan Bapak Haji Sam Haji Darsun yang saya hormati di rumah kami. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kami disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, saya selaku muwakkal dari Ananda Ahmad Rizki untuk menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas kehadiran bapak-bapak yang telah meringankan langkah untuk hadir tempat ini. Mudah-mudahan langkahnya itu mendapat atau catatan sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pula pada malam ini Saudara Ahmad Rizki ada tujuannya itu mengadakan tasyakuran akikah putrinya yang diberi nama Naila Ananda Rizki, Naila Ananda Rizki bin Ahmad Rizki ya. Jadi double Rizki ya, mudah-mudahan rezekinya lebih panjang, lebih banyak ya. Anaknya yang dinamakan Naila Ananda Rizki bin Ahmad Rizki, mudah-mudahan rezekinya double ya. Dan kita doakan untuk anak atau putrinya itu menjadi anak yang solihah, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Untuk itu saya satu muwakkal minta diberikan suratul Fatihah untuk khusus untuk ibunda Naila Ananda Rizki. Binatul Fatihah Al-Fatihah. Dan datangnya cucu ini yang ke-19 ya. Jadi cucu yang ke-19 ditambah lagi cicit 2, jadi cucit cucu 19 cicit 2. Alhamdulillah saya masih ngalamin ya. Insya Allah ya, kalau dibilang panjang umur kepanjangan juga kurang enak ya.
Jadi kalau kepanjangan umur menyusahkan anak, ya, anak rawatinya di sengsara. Bisa-bisa dia marah-marah melulu marah orang tuanya, ya, gitu. Jadi bukan dipanjangkan umur, ya. Waman nu'amilu nunakidu fil khalqi, gitu kan? Surah Yasin. Ya, jadi kalau dipanjangkan umur itu sekedar lagi, ya, itu. Ntar mau jalan dituntut, ya, mau mandi dilapin, kan jadi kerjaan. Mau dicebokin, iya. Ya mudah-mudahan jangan, ya. Semisal kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai menyusahkan anak dan cucu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembaca maulud oleh tim Hadroh Majelis Talim Al-Isroh, padanya kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
أجمعين. ولقد أنشأت للناس من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يسأل القول منا للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلنا بمن إليه دعانا مختلفنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط بأجاب نداءنا وذوي الحقوق وطال من أوصانا والحاضين وسعيا في جميعنا نحن بين يديك أنت ترانا وانصر بنا سنة الطافي بك الأرض واطمع كل من آتى عند الممات وأصلحا kesabaran dan keselamatan, baik pergi ke Baitullah dan balik lagi ke tanah air. Al-Fatihah bin Yatis Salamah khususan wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cadangan sebenarnya ada 4 orang. Kemudian tiba-tiba ada panggilan Allahu Akbar. Inilah yang namanya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan saya muliakan orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mustafa, dan yang saya hormati saudara kita, putra daripada Bapak Ustadz Haji Mustafa Ahmad Rizki, yang beliau hari ini malam ini mengakikahkan anak beliau tercinta, putri tercinta, yaitu yang beliau beri nama yang indah, yaitu Naila Ananda Rizki bin Ahmad Rizki. Harapannya supaya ditambahkan rizkinya, amin amin, rizki yang berkah, yang buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, Rasulullah SAW ingin umatnya atau orang-orang nanti di kemudian hari akan beriman. Satu kisah yang sangat takjub ketika Rasulullah SAW berjalan di Siddiq, yaitu satu jalan yang ada di antara bukit pegunungan. Lalu beliau ditimpukin, beliau ditimpa, beliau disambit sampai beliau terluka. Kemudian malaikat menawarkan diri untuk menimpa, untuk melempar, untuk membumi hanguskan itu orang-orang kafir Quraisy yang telah melukai Rasul. Tapi Rasul mengatakan, "La, jangan. Fa innahum la ta'lamun." Karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Biar orang tuanya seperti ini, moga-moga harapan mudah-mudahan nanti cucu atau anak keturunannya akan beriman. Itu harapannya. Begitu pula kita. Harapan kita mudah-mudahan anak kita atau cucu kita akan beriman. Iman terus sampai dengan ajal menjemput. Semua kita ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, kita hendaknya mengikuti sistem yang ditawarkan oleh Islam. Kita lihat proses terjadinya anak mulai dari perkawinan. Ketika perkawinan, kemudian adalah hubungan. Ketika hubungan,
timbullah benih hamil. Ketika hamil melahirkan. Islam mengatur itu semua supaya bagaimana nanti keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu harapan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salih yad'u lahu." Apabila meninggal seorang anak Adam, maka putus amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang selalu mendoakan. Itu harapan kita. Maka dalam proses terjadinya anak ini semua, kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh, maka proses ini harus soleh pula. Ibda binafsika, dahulukan dengan dirimu. Yang pertama, umpama kita mulai menikah, mengadakan resepsi pernikahan sesuai dengan diajarkan oleh Islam. Umpama saja contoh kecil, kalau kita mengadakan akad, umpama di bulan Syawal, kalau memang kebetulan dalam bulan Syawal, hari Jumat, kemudian pagi-pagi di masjid atau di musola, itu yang disunatkan di dalam fikih kita Syafi'i. Kemudian setelah itu, setelah terjadi akad, terjadilah hubungan badan atau bersenggama yang halal. Maka kita, supaya anak kita menjadi solehah, dianjurkan dalam agama. Dikatakan, lau anna ahadakum ayyatiya ahlahu faqala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan fa innahu in qaddara bainahuma waladun fi adzal waqt lam yadurruhu syaitanu abadan. Masya Allah. Ini sesungguhnya cara kita supaya anak kita nanti tidak tergoda dengan bujuk rayu setan. Anak kita menjadi soleh dan soleha. Di awal ini harus kita bangun fondasi yang sesuai dengan Islam. Lau anna ahadakum, jikalau bahwa salah seorang di antara kamu ayatiya ahlahu, ingin mendatangi, ingin menyetujui istrinya, faqala, lalu dia berkata, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kita dah hafal semua ini. Dah hafal, nggak pakai diajarin lagi ya. Ini bukan hanya untuk pengantin baru, pengantin lama juga. Betul Pak ya? Terkadang kelupaan, tapi bukan yang di sini, yang di sono yang kelupaan. Fa innahu, maka sesungguhnya, in qaddara bainahuma fi adzal waqti waladun, jika ditakdirkan di antara dua orang tadi, suami istri, seorang anak, lam yadurruhu syaitanu abadan, maka setan tidak akan mengganggu selama-lamanya. Ini hadis sahih. Kalau hadis sahih, insya Allah apa yang dikatakan itu benar. Kita jalani ini, yakin insya Allah anak kita akan menjadi soleh dan soleh. Ini bacaan gampang, tapi ngamalnya kadang lupa, maklum aja deh. Apalagi anak muda, aduh, yang baru, belum pernah lihat perempuan, Allahu Akbar, halal lagi, alhamdulillah. Ini terus bagi yang masih muda, yang masih banyak proses yang perlu tambah lagi anaknya, terus jangan kurangin, tambahin terus anak kita. Jangan kita tergoda dengan iklan yang ada di TV itu. Anak cukup 2 katanya. Itu adalah mainan daripada atau kerjaan daripada orang Yahudi. Jangan 2, tambahin lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW
tazawwajul waludal wadud fa inni ubaidukumul umam yaumal qiyamah. Rasul senang, kata Rasul, nikahlah kamu kepada orang yang keturunannya itu banyak anak, ya. Dan seorang yang baik hati. Jadi disuruh kita supaya mempunyai istri yang keturunannya itu banyak, supaya apa? Nanti punya anak dan yang kasih sayang. Maka sesungguhnya aku bangga nanti pada hari kiamat banyak umat Allah. Sekarang kita takut banyak anak, takut miskin Allah. Kita ketika ini, kata Syekh Nawawi dalam kitabnya Tafsir Munir, itu kita telah seuzon kepada Allah. Kenapa? Semua makhluk yang berjalan di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Dan Allah pun berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum, kata Allah. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Aku, kata Allah, kami, kata Allah, yang akan memberikan rezeki kamu dan anak-anak. Saya punya anak susah, terus ente karena apa? Seuzon kepada Allah, udah takut duluan. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inna zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadap diri. Ketika prasangkaan kita itu baik kepada Allah, insya Allah akan baik. Tapi kalau buruk, maka akan buruk. Nih, di sini. Jangan takut, ya. Yang masih banyak bibitnya, masih muda-muda, ayo. Jangan takut anak itu bengal, yang takut. Ibda' binafsika, dahulukan dengan dirimu. Mana? Untuk baik, untuk soleh. Anak kita pengen rajin ngajinya, kita harus rajin ngaji. Anak kita ingin menjadi anak soleh, kita harus soleh. Anak kita ingin menjadi seorang yang pandai, kita harus pandai. Anak kita ingin rajin sholatnya, kita harus rajin sholatnya. Ibda' binafsika, contohin dulu. Kadang kan kita merintah anak kita nyuruh, kita enggak, akhirnya gampang dibalikin sama anak. Bapak aja enggak. Kadang kita lihat anak dibawa sama ibunya TPA, ya, ibunya pakai bensin. Ini kalau anaknya pandai diomel sama anak itu, anaknya pandai ibunya diomel sama anak. Yang ada kan begitu ada. Kemudian telah berhubungan, dia sudah baca itu, yakin apa kata Rasul tadi, lam yadurru syaitan abada. Setan tidak akan mengganggu selama-lamanya. Artinya insya Allah anak kita menjadi soleh dan solehah, setan gak bakalan ganggu. Di situ awalnya. Ingat, jangan sampai lupa. Kemudian ya alhamdulillah, umpama sampai hamil, ketika hamil itu baca bacaan yang diperintahkan. Guru saya menyarankan supaya baca surah Al-Insyiqaq. Mu'allim Syafi'i Hadami, guru saya Kiai Mahfuz, beliau juga menyarankan supaya selalu baca banyak Al-Quran, baca banyak Al-Quran, dan perbaiki akhlak ketika hamil. Kenapa? Biasanya ketika hamil yaitu akan mempengaruhi nanti anak, biasanya begitu. Lagi hamil, ya, ini emaknya kalau di TV pengen, kalau di TV ada iklan apa gitu ya, pengen minta dibeliin, nanti anaknya begitu biasanya. Jadi berusaha untuk baik. Kalau dia baik, insya Allah baik. Kalau dia buruk, mudah-mudahan sih jangan. Itu saya perhatikan terjadi seperti itu. Ketika dia lahir, itu sudah, ya, dia hamil, kemudian lahir. Nah, ketika lahir, di sini pun Islam mengajarkan apa? Ketika dia lahir, ya, kemudian dibersihin, dirapiin, dibedong, kemudian diazankan.
di telinga kanan, lalu dikomatkan di telinga kiri. Kenapa yang kanan itu adzan, yang kiri itu qomat? Di dalam sebuah kitab syarah daripada Fathul Qarib dikatakan karena kanan itu mulia, adzan itu lebih besar ya, pahalanya daripada qomat, maka dia di kanan, dan qomat itu ada di telinga kiri. Dan ulama mengajarkan di tengah-tengah antara adzan dan qomat dibaca surah Al-Ikhlas. Itu dibilangin dalam kitab Qutul Qulub karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ketika sudah selesai antara adzan dan qomat ya, setelah kita adzanin, di situ disarankan oleh Syekh Al-Bajuri dalam kitabnya Sarah daripada Fathul Qarib, Hasyiatul Bajuri, untuk membaca surah Inna Anzalna. Dikatakan di sana, insya Allah kalau dibaca itu nanti anak kita tidak sepanjang umurnya tidak kena berbuat zina. Subhanallah. Ini ilmu nih Pak Bu. Terkadang kita kelupaan tuh yang begitu adalah mantuk. Dikatakan oleh Rasul dan dicontohkan oleh Rasul. Diadzanin, Rasul mengazankan anak seorang sahabat ya, dan juga cucu beliau. Ketika meninggal anak kita ya, atau siapapun orang manusia ketika meninggal pun diadzanin. Itu secara mantuk tidak ada, tapi itu namanya kias. Nah, dikias. Nah, dikias dari yang mati, yang hidup ketika dilahirkan itu diazanin, ketika meninggal pun ya diazanin. Nah itu nggak apa-apa, diazanin biar lebih terharu lagi. Dalilnya adalah kias sebagaimana dijelaskan dalam kitab Minhajul Qawim karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian setelah 7 hari dari dilahirkan itu anak, maka kita disunahkan untuk mengakikahkan anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang tadi saya bacakan hadisnya, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi hatta ayyuzbaha anhu yawma sabi'i wa yahliqa ra'sahu wa yu'laqu ra'suhu wa yusamma. Itu ada 3. Seorang anak itu murtahanun, tergadaikan, biaqiqati, dengan akikahnya. Apa yang dimaksud dengan tergadaikan? Perhatikan. Para ulama berbeda pendapat tersebut di dalam kitab Hasyiatul Bajuri. Dikatakan yang dimaksud kalau dia itu tergadaikan, kalau dia tidak diakikahkan, tergadaikan dengan akikahnya, dia nggak sempat diakikahkan atau nggak diakikahkan, padahal dia mampu, maka dia dikatakan lam yanmu numuwa mislihi. Anak itu tidak tumbuh sebagaimana tumbuh yang sebagaimananya tumbuh. Artinya anak ini nggak kurang sehat. Kita akikahkan itu. Kalau kita tidak yang anak kita yang tidak kita asalnya, kalau kita nanti di hari perhitungan adalah simpanan buat kita nanti. Nah, kemudian tadi apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak kita, bila mana kita lakukan itu sesuai dengan Islam, kalau bisa seidealnya apa yang dijelaskan, apa yang dituntun oleh Islam, ya kita lakukan, insya Allah saya yakin anak kita akan soleh dan soleha. Dan kita doakan supaya khusus buat anak Ananda, saudara kita, adik kita, anak kita Rizki, anak beliau Naila Ananda Rizki, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak beliau anak yang soleha.
berbakti kepada orang tua, bangsa, negara, dan agama, sehat walafiat, cerdas, ahli ilmu, ahli amal, ahli ikhlas. Begitu pula kita semua. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع عطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الحسن والحسن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم عطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الحسن والحسن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya Muhammadku dengarlah seruanku aku rindu pada
dalam hati, ku amalkan sejak kini. If you really love the Prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada Nabi-Mu, kau yang mengaku merindukan Nabi-Mu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad, Nabi-Mu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan bertemu bersama Rasulullah. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabi-Mu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Nabi-Mu, kau yang mengaku merindukan Nabi-Mu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad, Nabi-Mu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. If you really love the Prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada Nabi-Mu, kau yang mengaku merindukan Nabi-Mu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad, Nabi-Mu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan bertemu